Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Untuk pendengar setia firman Tuhan. Nah, kali ini saya mau bahas nih tentang bagaimana penolakan Islam terhadap kematian Yesus Kristus. Seperti yang sudah kita ketahui ya teman-teman, bahwa Islam menolak kematian Yesus Kristus. Tentu di sini saya mau membuat perbandingan ya teman-teman. Saya tidak ada maksud apa-apa, tetapi saya hanya mau membandingkan bagaimana pandangan Islam tentang kematian Yesus dan juga pandangan Kristen tentang kematian Yesus Kristus. Dan tentu saya pun akan mengutip beberapa dalil ya teman-teman. Dan di sini kita sama-sama belajar ya. Al-Quran Islam menegaskan bahwa Yesus tidak disalib. Sebaliknya kematian juru selamat hanya dibuat tampak seperti itu. Sebenarnya konon dia dibangkitkan kepada Tuhan tanpa mati di kayu salib. Saudara bisa membaca dalam surah 4 ayat 157 sampai 158 ya teman-teman. Saya tampilkan screen-nya. Bahwa mereka berkata dalam kurung dengan menyombongkan diri, kami telah membunuh Kristus Yesus putra Maryam Rasul Allah. Tetapi mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan demikianlah dihadirkan di hadapan mereka. Dan orang-orang yang berbeda pendapat di dalamnya penuh keraguan-raguan tanpa pengetahuan dalam kurung, yaitu pasti, melainkan hanya dugaan saja. Sebab pastinya mereka membunuh dia tidak. Allah membangkitkan dia kepada dirinya, dan Tuhan Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Nah teman-teman, tuduhan ini sama sekali tidak mempunyai bukti. Kalau kita bandingkan ya teman-teman, di dalam kitab para nabi perjanjian lama meramalkan kematian Kristus. Kita bisa lihat dalam misalnya Mazmur pasal 22 ayat 16. Yesus harus ditikam, bukan Muhammad ya. Kemudian Sakaria 12 ayat 10. Dan masih banyak hal lainnya. Bahkan Yesus sendiri menyatakan bahwa dia akan dibunuh teman-teman. Matius 16 ayat 21. Dan tubuhnya akan berada di dalam kubur selama 3 hari. Matius 12 ayat 40. Kemudian ya teman-teman, kita juga bisa melihat juru bicara perjanjian baru secara seragam menegaskan bahwa Yesus mati. Misalnya Petrus memberitakan pesan ini. Demikian pula Stefanus, Paulus, dan yang lainnya. Kemudian, secara sekuler menegaskan bahwa Kristus mati. Josephus, sejarawan Yahudi, mengacu pada kematian Yesus. Kemudian, penulis Romawi Tacitus mengatakan bahwa Kristus dieksekusi oleh Pilatus. Kemudian, misalnya musuh-musuh awal agama Kristen seperti Celsus dan Lucian itu juga mengakui bahwa Yesus dibunuh, seperti yang dilakukan para penulis patristik pada periode sebelum Misia ya teman-teman. Bukti kematian Tuhan sungguh luar biasa. Hanya orang yang sama sekali tidak sadar akan sejarah atau mempunyai agenda jahat yang berani menyangkal kenyataan yang tak terbantahkan ini ya teman-teman. Banyak buktinya, baik di dalam Alkitab maupun di luar Alkitab. Sedangkan tuduhan Islam bahwa Yesus tidak disalib, tuduhan ini sama sekali tidak mempunyai bukti. Tidak ada yang bisa membuktikan hal ini teman-teman. Anda mau percaya mana? Anda mau percaya yang sudah ada buktinya, atau mau percaya yang tidak ada buktinya sama sekali? Bahkan Yesus Kristus sendiri menyatakan bahwa dia akan dibunuh dan tubuhnya akan berada di dalam kubur selama 3 hari. Dan itu terbukti sebagaimana yang ada di dalam Alkitab ya teman-teman. Ditambah lagi sejarah dari luar Alkitab, ya kan? Nah, ada seorang ulama yang pernah menulis tafsir singkat tentang Al-Quran, mengungkapkan pandangan Islam tentang hal ini ya teman-teman. Saya tampilkan screen-nya. Kita baca. Akhir kehidupan Yesus di bumi sama misteriusnya dengan kelahirannya, dan tentu saja merupakan bagian terbesar dari kehidupan pribadinya, kecuali 3 tahun utama pelayanannya. Tidak ada gunanya membahas banyak keraguan dan dugaan di kalangan sekte Kristen mula-mula dan di kalangan teolog Muslim. Gereja-gereja Kristen Ortodoks menjadikan doktrin mereka sebagai poin utama bahwa nyawanya diambil di kayu salib, bahwa ia mati dan dikuburkan, bahwa pada hari ketiga ia bangkit dalam tubuh dengan luka-luka yang masih utuh dan berjalan berkeliling serta berbincang-bincang dan makan bersama murid-muridnya dan kemudian diangkat secara jasmani ke surga. Hal ini diperlukan untuk doktrin teologis pengorbanan darah dan penebusan dosa yang ditolak oleh Islam. Ali 230. Nah, Ali ini mengutip beberapa sumber yang menyatakan bahwa Yesus tidak pernah mati. Misalnya Basilidan dan Dosete. Upaya tersebut untuk mendiskreditkan kematian Yesus Kristus adalah sia-sia belaka. Mari kita amati kedua sumber ini ya teman-teman. Pertama, Basilides adalah seorang Gnostik Mesir abad kedua Masehi. Ia adalah seorang filsuf palsu yang hanya memiliki hubungan paling jauh dengan agama Kristen. Kedua, gerakan Gnostik yang dikenal dengan sebutan Doketisme menyangkal bahwa Yesus pernah ada dalam wujud manusia. Dia hanya muncul seperti itu. Tentu saja umat Islam tidak akan menyetujui gagasan ini ya teman-teman. Jadi seolah-olah sumber-sumber ini itu mempunyai kaitan dengan gambaran sejarah yang sebenarnya ya tentang Yesus dari Nazaret. Agama Muhammad bertentangan dengan agama Kristen. Kita hanya mengakui Alkitab adalah firman Allah sebagai satu-satunya yang kita imani ya teman-teman, yang kita pegang, yang kita terima.